Assalamualaikum, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Selamat datang di saluran pendidikan dan tutorial Kunpedia Channel. Pada video kali ini, akan kami ulas materi fisika kelas 11 tentang penjelasan ilmiah jasad eril utuh setelah tenggelam 14 hari, dalam 10 contoh penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Archimedes adalah ilmuwan unggul di dunia pada masanya. Dia seorang fisikawan, matematikawan, astronom, penemu dan insinyur. Banyak penemuan teori dan konsepnya terus digunakan sampai kini, bahkan mungkin juga nanti. Sudah kita ketahui bersama bahwa bunyi hukum Archimedes adalah jika sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair, maka akan mengalami gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Archimedes, berikut ini kami ulas secara singkat materi fisika kelas 11, tentang penerapan prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kapal laut. Tahukah kita, mengapa paku bisa tenggelam di air tetapi kapal tidak? Nah, alasan dibalik itulah prinsip dari Archimedes. Kapal tidak bisa tenggelam dalam air, oleh karena berat air yang dipindahkan oleh kapal lebih besar daripada beratnya sendiri. 2. Pelampung plastik. Pelampung plastik hanya berisi udara, sehingga beratnya sangat kecil, maka tidak banyak memindahkan air. Ketika kita naiki, maka gaya apung yang bekerja padanya meningkat, sehingga pelampung tersebut menahan kita untuk tenggelam. 3. Kapal selam. Pada kapal selam terdapat tangki kompresi dan tangki pemberat. Jika tangki pemberat diisi air, maka akan menghasilkan densitas kapal selam yang lebih besar dari densitas air yang dipindahkan, maka kapal menyelam. Dan jika air ini dikeluarkan dari tangki pemberat dengan bantuan tangki kompresi, maka densitas kapal selam menjadi lebih kecil dari densitas air yang dipindahkan, sehingga kapal akan muncul ke permukaan. 4. Jasad mengapung sesaat setelah tenggelam. Secara alami, penyebab jasad mengapung oleh karena setelah tenggelam pada tubuh jasad terjadi proses pembusukan oleh kuman dan bakteri. Dari proses tersebut, menghasilkan banyak gas udara sehingga jasad terangkat ke permukaan oleh gaya ke atasnya. 5. Jasad tetap utuh dan lama terapung. Jasad utuh dan tidak mengapung setelah beberapa hari tenggelam, bisa terjadi karena proses pembusukan oleh kuman atau bakteri sangat lambat pada suhu air yang sangat rendah. Dengan demikian, gas atau udara menjadi lama terbentuk sehingga gaya tekan ke atasnya menjadi sangat kecil. Inilah antara lain penyebab jasad yang masih utuh di kedalaman dan tidak terapung setelah beberapa hari. 6. Ikan. Gelembung renang atau swim bladder adalah organ ikan berisi udara, yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh ikan terhadap tekanan dan massa air, agar ikan dapat mengapung, melayang bahkan tenggelam ke dasar air. 7. Balon udara panas. Prinsip Archimedes terdapat pada cara kerja balon udara panas. Naik turunnya balon dikendalikan oleh gas panas yang diberikan pada balon. Balon naik ketika berat udara yang mengelilingi balon lebih besar dari beratnya sendiri, dan juga sebaliknya. 8. Mudah berenang di air asin. Berenang di air asin lebih mudah daripada air tawar. Karena air asin memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada air tawar. Sehingga gaya apung yang bekerja pada tubuh di air asin, juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan gaya apung di air tawar. 9. Hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau massa jenis zat cair. Ia bekerja berdasarkan prinsip Archimedes. Alat ini terdiri dari tabung kaca berongga dengan bagian bawah diberi pemberat timah. Tingkat hidrometer yang terendam dalam cairan dan air yang dipindahkan olehnya diukur untuk menghitung berat jenis cairan. Jika hidrometer tenggelam jauh ke dalam, maka menyiratkan bahwa berat jenis pada cairan sampel tersebut kurang, dan sebaliknya. 10. Menguji kemurnian susu.
Untuk memeriksa kemurnian susu digunakan sebuah alat yang disebut laktometer. Seperti hidrometer, ia juga bekerja sesuai dengan prinsip Archimedes. Caranya, susu didiamkan beberapa saat sampai krim mengendap di atasnya. Kemudian, laktometer dimasukkan ke dalam sampel susu tersebut. Jika laktometer mengapung berarti susu itu murni, tetapi jika laktometer tenggelam berarti susu tersebut tercemar atau tidak murni. Demikianlah tadi, ulasan singkat tentang beberapa contoh penerapan prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.